Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita persiapkan diri kita dan kita satukan hati dan pikiran kita dalam ibadah ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita berdoa dalam hati sejenak. Kita mulai ibadah kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib oleh anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus itu menguasai hati kami agar iman kami semakin teguh sehingga hidup dan perilaku kami sesuai dengan kehendak-Mu dan tidak ternoda oleh kecemaran dunia ini, agar kami bersama-sama dengan orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal karena anak-Mu yang kekasih, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Punya
firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah minggu ini tertulis dalam Injil Mazmur pasal yang ke-29 ayat 1 yang ke-11 sampai yang ke-11. Marilah kita membaca secara berresponsoria. Kebesaran Allah dalam badai, Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak benteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar, Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah, Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Sama-sama kita baca ayat yang ke-11. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya, Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Kita bernyanyi. Kasih Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengaku dan menyesali segala dosa perbuatan kita, dan dengan kerendahan hati marilah kita memohon ampun kepada Tuhan kita.
berdoa. Bapa kami yang di sorga yang maha pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa dan kejahatan kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan dan dosa-dosa kami yang kami perbuat di hadapan-Mu, oleh karena kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan yang mengasihi engkau. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setiaku tiada akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tiada akan tergoncang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi. Firman Tuhan sebagai pengganti hukum Taurat di minggu ini tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikian firman Tuhan, marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Ku
Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat di segala abad di seluruh dunia ini. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi nomor 53. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam minggu pertama setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab Injil menurut Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-17. Demikian tertulis. Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka
dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Demikian firman Tuhan. Selamat tahun baru bagi kita semua. Terima kasih buat Tuhan yang memberi kesempatan bagi kita kembali datang beribadah ke rumahnya yang kudus di GKPI Pamen ini. Baik warga jemaat yang di dalam gereja, di balkon dan di luar, kiri kanan dan depan. Kita telah memasuki hari yang ke-8 2023. Tentu kita berharap dalam menjalani hari-hari ke depan 2023, kuasa Tuhan menyertai kita. Dan tema khotbah yang akan kita renungkan pada hari ini, kehendak Allah digenapi dalam Yesus. Kehendak Allah digenapi dalam Yesus. Tema ini menarik dalam rangka melihat bagaimana Yesus menjadi contoh teladan menggenapi kehendak Allah. Dan tentunya kita nanti meniru teladan Yesus. Kita menjalani 2023 hendak menggenapi kehendak Allah. Entah apapun jabatan pekerjaan profesi kita, kita sedang berusaha menggenapi kehendak Allah. Sebagai manusia, Yesus yang hadir di dunia, dia tidak hendak memuaskan dirinya atau menggenapi kehendaknya atau memuaskan dirinya. Tetapi kehadirannya di dunia ini hendak memenuhi atau menggenapi kehendak Allah. Pertanyaannya ialah, bagaimanakah cara Yesus hendak menggenapi kehendak Allah selama dia di dunia ini? Ini pertanyaan yang harus kita jawab. Bagaimanakah cara Yesus menggenapi kehendak Allah di dalam dirinya? Setidaknya ada beberapa hal yang akan kita pelajari dari teks yang kita baca tadi. Bagaimana cara Yesus menggenapi kehendak Allah dalam dirinya. Yang pertama, Yesus memiliki kerinduan untuk taat melakukan kehendak Allah. Jadi Yesus itu punya kerinduan untuk menaati kehendak Allah. Nah, saya menggambarkan bagaimana Yesus hendak menggenapi kehendak Allah itu dalam dirinya. Contoh, rata-rata kita yang hadir sekarang adalah para pejuang mahasiswa ya, yang sedang menuntut ilmu di berbagai kampus. Lalu ketika kita berharap mendapat nilai bagus, katakanlah nilai A+ atau A- dari mata kuliah yang sedang kita kontrak, tentu tidak terlepas dari kemampuan kita memenuhi kehendak para dosen. Dosen sudah membuat aturan main yang harus digenapi, dipenuhi oleh mahasiswa supaya dia mendapat nilai bagus. Mulai dari kehadiran di kelas, mulai dari pemenuhan tugas-tugas paper, mulai dari mengikuti ujian tengah semester dan mengikuti ujian akhir semester. Kalau kita melakukan semua ini dengan excellent, hadir 100%, tugas-tugas bagus, memenuhi standar penulisan karya ilmiah, UTS bagus, UAS bagus, tentu kita akan mendapat hasil yang bagus, dapat nilai A+. Itu berarti kita berusaha memenuhi kehendak dosen. Tetapi kalau kita hendak memenuhi keinginan kita, kehendak kita, hadir semau-maunya, suka-sukanya, dari 16 kali pertemuan misalnya hanya hadir 14 pertemuan atau 12 pertemuan, paper-paper dikerjakan asal ada, UTS diikuti asal ada, UAS dikerjakan asal ada. Jangan bermimpi dapat nilai A. Mungkin dapat nilai A tapi dibaca bahasa Inggris, dapat nilai E gitu.
Gak mungkin. Itu namanya kita berharap nilai A, tapi tidak mau berlelah memenuhi standar. Jadi kalau kita hendak mendapatkan nilai bagus, berlelahlah belajar. Berlelahlah memenuhi kehendak para dosen. Nah Yesus seperti itu. Dia punya kerenduan menaati kehendak Allah walau berlelah. Walau dia harus menderita. Itu yang pertama. Lalu bagaimana cara Yesus memenuhi kehendak Allah? Dia punya kerinduan menaati kehendak Allah. Coba kita baca ayat yang ke-13. Dikatakan di sana begini. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan. Jarak Galilea ke Yordan itu 160 kilometer. Waktu itu belum ada Grab atau Gojek. Belum ada bus. Itu bagi Yesus dia harus berjuang dari Galilea ke Yordan. Itu 160 kilometer dengan jalan kaki, Adamkar. Normalnya manusia 1 jam berjalan itu 5 kilometer. Kalau 160 bagi 5 berarti itu berapa hari? Minimal 2 hari 3 malam. Dia berjalan dari Galilea ke Yordan. Untuk memenuhi ketaatannya supaya kehendak Allah terjadi padanya. Supaya dia dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Dia berjalan 2 hari 3 malam. 160 kilometer. Ada enggak mahasiswa yang mau berjalan memenuhi kehendak dosen 160 kilometer? Boro-boro langsung pesan Gojek kan atau Gokar kan. Kau jalan kaki kau dari USU sampai ke Gatot Subroto. Pulang balik, ku kasih kau nilai A. Boro-boro mau jalan kaki kan. Sekarang dari kos-kosan pun mau ke kampus hanya jarak 250 meter naik Grab. Takut kena sinar matahari katanya. Ini. Tapi Yesus mau taat memenuhi kehendak Allah. Ini sedikit sebentar ya kita sungai Yordan dan bicara sungai Yordan dulu kita sebentar. Sungai Yordan itu adalah sumber mata air yang satu-satunya di Yerusalem. Dari sungai ini, sungai Yordan, aliran air ini dialirkan ke 2 tempat. Yang pertama itu ke Galilea, yang kedua ke Laut Mati. Kalau aliran sungai Yordan dari hulu, dia masuk ke Galilea, air itu dialirkan kemana-mana. Maka air itu mengairi Galilea, maka Galilea menjadi tanah subur, dan bisa menghasilkan sayuran, buahan, dan menghasilkan ikan-ikan di sana. Nanti kalau punya kesempatan pergi ke Yerusalem, nanti kalian masuk ke Danau Galilea, keluar dari Danau Galilea akan nanti diakhiri makan ikan Petrus namanya. Itu dari Danau Galilea. Lalu ada pisang, ada sayur, itu di Galilea. Karena air dari sungai Yordan dialirkan, maka tumbuhlah kesuburan menjadi daerah yang subur. Artinya begini, kalau kita menerima berkat, kita bagi ke teman-teman, kita bagi ke orang, kita dapat ilmu, kita bagi ke orang, maka kita menjadi saluran berkat dan menjadi berkat yang berkelimpahan. Tetapi yang kedua, dari sungai Yordan yang sama, dia mengalir ke Laut Mati. Tetapi dia tidak alirkan kemana-mana, hanya tampung di Laut Mati. Ada air dari sungai Yordan, tampung di Laut Mati. Apa yang terjadi? Laut Mati itu kebanyakan garam. Kelebihan garam, maka setiap binatang yang masuk ke laut itu mati. Ada tumbuhan pun di sekitarnya mati. Maka disebut dengan laut mati atau laut Tiberau. Siapa yang pernah nanti ke sana, kita tidak perlu berenang di sana. Hanya gini aja, begini aja tubuh kita terapung di sana. Tapi jangan lama-lama di sana, nanti dehidrasi, kekurangan air. Jadi kalau berenang di sana bawa kian aqua 300 mililiter, lalu habis berenang setengah jam langsung minum. Karena kalau tidak bisa kehabisan zat air dalam tubuh kita. Nanti bisa saja kita mati di sana.
Itu begini, kalau dia dialirkan dari sungai Yordan, tidak mengalirkan kemana-mana, dia menjadi laut mati. Artinya begini, kalau kita menjadi orang yang hanya menerima, tapi tidak mau berbagi, tidak mau berbagi ilmu, tidak mau berbagi uang, tidak mau berbagi cerita, kita menjadi laut mati. Mematikan maksudnya. Jadi hati-hati, kalian mahasiswa yang mematikan atau mahasiswa yang menghidupkan. Pilih, sumbernya sama, airnya sama dari sungai Yordan. Nah kita masuk ke teks. Bagaimana cara Yesus memenuhi kehendak Allah? Pertama, dia punya kerinduan menaati kehendak Allah. Itu yang pertama. Maka walau berjalan 160 km, dia terus berjalan. Sampai tiba di sungai Yordan. Dan ketika dia bertemu dengan Yohanes, Yohanes berkata, akulah yang perlu dibaptis olehmu, bukan kamu. Karena baptisan Yohanes itu ialah baptisan pertobatan. Karena orang yang berdosa yang perlu dibaptis. Tetapi Yesus bukan orang berdosa. Dia tidak punya tindakan-tindakan kejahatan dan kriminal. Baptisan Yohanes itu bagi orang-orang keturunan ular beludak. Berilah dirimu dibaptis. Supaya jangan menjadi orang jahat, orang berdosa. Tetapi Yesus datang. Sebenarnya kamu tidak perlu dibaptis. Tapi apa kata Yesus? Biarlah hal itu terjadi. Karena dengan demikian sepatutnya lah kita menggenapkan kehendak Allah. Walau aku ini bukan berdosa, tapi aku harus dibaptis. Supaya apa? Supaya teladan bagi orang yang berdosa. Aku yang tak berdosa mau dibaptis, apalagilah orang yang berdosa haruslah dibaptis. Supaya dosanya diampuni. Ini yang pertama. Jadi kehendak Allah itu diwujudkan dan digenapi dalam diri Yesus. Karena apa? Dia punya kerinduan taat pada kehendak Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kehendak Allah itu digenapi dalam diri Yesus. Yang kedua ialah Yesus mampu dan mau merendahkan hati. Yesus mau dan mampu merendahkan hati. Coba kita baca ayat yang ke-15. Kita coba baca bersama-sama ayat ke-15. 3, 2, ya. Lalu Yesus menjawab. Katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Kata kuncinya ialah biarlah hal itu terjadi. Sebenarnya Yesus punya kesempatan sombong. Ketika Yohanes berkata, seharusnya akulah yang dibaptis olehmu. Lalu kata Yesus, benar, aku ini kan tidak berdosa, kamu berdosa, maka kamulah yang perlu saya baptis, bukan aku. Bisa kan? Tetapi Yesus tidak menggunakan kesempatan itu untuk menyombongkan diri. Tetapi dia katakan, lakukanlah Yohanes, supaya tergenapilah kehendak Allah dalam diriku. Walau aku bukan berdosa, bukan orang jahat, baptislah aku seperti membaptis orang pendosa. Supaya apa? Supaya aku ini menjadi teladan bagi orang-orang yang berdosa. Supaya orang-orang berdosa itu datang ke sungai Yordan ini untuk dibaptis. Dan seharusnya lah orang berdosa datang dibaptis. Kita memang dibaptis waktu anak-anak, bukan baptisan dewasa. Sehingga kita tidak tahu apakah kita berdosa atau tidak kala itu. Tapi walaupun kita dibaptis anak-anak, tetapi kita punya dosa turunan dari Adam. Setiap orang yang lahir ke dunia ini sudah berdosa warisan. Karenanya butuh dia dilahirkan kembali melalui baptisan. Itu sebab ketika anak-anak kita dibaptis, tapi yang menjawab pertanyaan bukan kita, tetapi orang tua kita. Ditanya kepada orang tua kita, apakah saudara bersedia membawa anak ini ke persekutuan Kristen Protestan? Ya, saya bersedia.
Apakah saudara bersedia membawa anak ini ke sekolah minggu? Ya, bersedia. Apakah saudara siap mengajari anak ini dalam iman Kristen? Ya, bersedia. Tapi hanya di gereja dia mengatakan ya bersedia. Pulang ke rumah tidak diajarinya anaknya bertumbuh dalam iman, tapi anaknya bertumbuh secara fisik saja. Itu kelemahan orang tua. Seharusnya orang tua yang berhikmat tidak membiarkan anaknya bertumbuh secara jasmani saja, tapi haruslah bertanggung jawab bertumbuh dalam roh yang benar. Maka orang tua yang baik dan berhikmat ialah mengajari firman Tuhan kepada anaknya dikala duduk, tidur, bangun, dikala bersantai-santai, dan ketika ada ibadah sekolah minggu diantar ke gereja sehingga anaknya bertumbuh secara roh dan iman, dibarengi dengan pertumbuhan jasmaninya. Ini yang kita lihat. Jadi Yesus menerima baptisan itu sebagai bukti bahwa dialah orang yang rendah hati, tidak mau menyombongkan diri. Nah, ini yang perlu kita pahami, bahwa orang yang datang dibaptis adalah orang yang mau merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Nah, sekarang kita kan sudah dibaptis ini. Karena nanti kalian pulang dari gereja ini, kata pendeta, supaya menunjukkan bahwa saya ini adalah orang rendah hati, dibaptis ulang lagi nanti di gereja lain. Jangan. Baptisan hanya sekali. Jangan berkali-kali. Kalau kalian nanti dibaptis di gereja lain supaya membuktikan bahwa kalian rendah hati, itu salah. Jangan. Jangan mau dibaptis lagi. Karena baptisan hanya sekali. Hepax legomena. Tapi pertobatan bisa berkali-kali. Anda bertobat, berubah cara berpikir, cara berkata, cara bertindak, itu boleh berkali-kali. Tapi baptisan hanya sekali. Kita dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau dibaptis di sana pun dengan nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sama dengan nama yang sama, tak usah dibaptis. Tapi kamu bertobat, membaharui sikapmu, boleh. Tak perlu dibaptis. Bilang sama mereka nanti, Pak Pendeta, saya sudah dibaptis. Tak perlu lagi diulang. Hanya tindakanku yang berubah. Begitu. Nanti mereka mengatakan, kan di gereja kalian dulu dibaptis kepala kalian percik. Kalau di sini ditenggelamkan, diselamkan. Gitu kan? Jadi ada memang anekdot tentang itu. Katanya begini, kalau kita gereja-gereja Protestan arus utama ini, karena hanya dipercik sedikit ke kepala kita, yang bertobat hanya pikiran kita, hanya otak kita yang bertobat. Makanya kalau rapatnya luar biasa. Di gereja hanya dikasih otaknya aja, pikirannya. Seluruh hidupnya enggak, hanya kepalanya aja yang dikasih. Karena yang dibaptis katanya kepala. Sementara di gereja lain kan ditenggelamkan, diselam, semua ikut dompetnya dibaptis juga. Makanya uangnya pun dikasih ke gereja. Kita kan uangnya sedikit dikasih ke gereja. Yang dikasih hanya pikirannya. Coba lihat nanti persembahan kita. Persembahan kita kan pahlawan-pahlawan perjuangan kan. Sisingamangaraja, Pattimura gitu kan. Gambar-gambarnya. Enggak sampai kepada pahlawan kemerdekaan Soekarno-Hatta. Yang warna merah. Jadi hanya warna-warna lain. Ya kan. Karena tadi dompet kita enggak ikut dibaptis katanya. Itu hanya lelucon. Jangan dibawa ke hati. Tapi kalaupun dibawa enggak apa-apa. Nanti persembahan berikutnya gantilah dengan warna merah misalnya kan. Itu. Nah ini. Jadi jangan persoalkan sedikit banyak kejebur tidak kejebur. Itu bukan esensi. Yang esensi ialah sudah dibaptis. Maka itu membuktikan kita rendah hati. Kalau sudah dibaptis kerjakanlah baptisanmu. Jangan gantungkan akte baptismu di rumah. Telah dibaptis tanggal sekian oleh pendeta. Tapi perbuatannya sama saja. Jangan. Maka dilanjutkanlah baptisan kita dengan CD. Diajari lagi, diajari. Lalu mengikrarkan, aku percaya. Itu berarti kamu sudah dewasa iman. Itu yang kedua. Yesus itu merendahkan hati. Tidak mau menyombongkan diri. Bahkan orang yang sudah merendahkan hati tidak akan menyombongkan dan tinggi hati. Itu yang kedua. Yang ketiga,
Bagaimana cara Yesus menggenapi kehendak Allah? Pertama tadi punya kerinduan untuk taat, kedua dia punya kerendahan hati, lalu ketika nomor 1 dan nomor 2 dikerjakan oleh Yesus, yang ketiga yang terjadi kepadanya ialah Yesus menerima pemuliaan Tuhan. Maka ketika Yesus dibaptis, tiba-tiba datanglah Roh Kudus turun dari surga seperti burung merpati, lalu terdengarlah bunyi, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi orang yang telah memenuhi kehendak Allah dengan taat, dengan rendah hati, maka Tuhan akan memuliakan kita. Jadi kalau kita sudah memenuhi kehendak Allah, kita taat, kita rendah hati, maka Tuhan akan memuliakan kita. Bagaimana cara memuliakan kita? Kalau Yesus dimuliakan dengan mengatakan inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, maka kita pun akan dimuliakan Tuhan nanti ketika kita mati dan bangkit bersama Kristus yang bangkit, masuk kepada kerajaan sorga. Disitulah kemuliaan kekal kita terima. Inilah yang perlu kita renungkan. Jadi ketika Yesus telah taat dan rendah hati, Allah memuliakan dirinya, lalu dikatakan inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Berkenan itu apa artinya? Berkenan berarti kita memenuhi standar Allah. Jadi orang yang berkenan itu ialah kita memenuhi standar Allah. Orang yang ingin mendapat nilai A dari dosennya, dia memenuhi standar dosennya. Maka dia akan mendapat nilai A. Sering kita begini, ini pengalaman saya ya. Kita sudah belajar 1 semester di kelas, kita ajari, kita bimbing. Tapi ketika ujian, tidak ada yang tahu seperti yang kita sampaikan. Lalu setiap baca, geleng-geleng kepala. Kalau sudah geleng-geleng kepala, nggak mungkin nilai A. Karena tidak memenuhi kehendak dosennya. Tapi ketika dosen, wow, ya, wah keren. Cepat ini. Kita pun bisa begitu. Kalau kita memenuhi kehendak Allah, maka Allah memuliakan kita. Dengan cara apa? Memberi kita kesuksesan, memberi kita jaminan keselamatan, memberikan kita kepastian keselamatan. Ini yang penting. Sebenarnya hidup itu walau lelah berlelah, tetapi ketika kita bersama Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Itu berkenan. Penuhilah standar Allah. Penuhilah kehendak Tuhan. Supaya apa? Tuhan memberikan kemuliaannya bagi kita. Kemudian orang yang berkenan itu tidak mementingkan dirinya. Tidak mengharap pujian dari orang. Tetapi orang yang berkenan kepada Tuhan adalah memuji, memuliakan Tuhan. Dan memenuhi kehendak Tuhan. Dalam ibadah kita memang sering kita berbeda paham soal ibadah. Orang yang datang ke gereja ini mau memuliakan Tuhan atau memuaskan nafsu manusia. Di gereja kita mengajarkan ketika kita beribadah ke gereja Tuhan, kita bukan hendak memuaskan hasrat manusia. Tapi ibadah kita hendak memuaskan hati Tuhan. Makanya di gereja-gereja kita Protestan tidak ada ruang untuk memuaskan hasrat manusia. Tetapi kita datang beribadah hendak memuliakan Tuhan. Maka kita diajar janganlah menuntut kepuasan dan menuntut keinginan kita dipenuhi Allah. Tetapi orang yang berkenan kepada Tuhan ialah memaksa aku, menuntut diriku memenuhi standar Allah. Ini yang penting. Jadi selama kita berjalan 2023, Tuhan bukan hendak sedang memenuhi keinginanmu, memenuhi hasratmu. Tetapi ketika kita berjalan tahun 2023 ini, tuntut dan paksalah diri kita memenuhi standar dan keinginan Allah dan kehendak Allah. Jika itu terjadi, maka Tuhan menolongmu menyelesaikan persoalan hidupmu.
Maka bisa kita mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan akan menambahkan kepadamu apa yang kau inginkan, apa yang kau butuhkan. Itu yang kita lihat kalau disebut orang yang berkenan kepada Allah. Renungan kita dalam minggu pertama Epifanes ini, Epifanes itu artinya Tuhan membuka rahasianya kepada kita. Apa rahasia Allah yang hendak kita bawa pulang nanti? Ialah Tuhan hendak menggunakan kita selama tahun 2023 ini. Di dalam diri kita terjadi kehendak Allah, digenapi kehendak Allah. Sehingga apa yang hendak kita renungkan dalam minggu Epifanes yang pertama ini. Yang pertama ialah mari memiliki ketaatan kepada kehendak Allah. Mari memiliki ketaatan kepada kehendak Allah. Jadi orang yang taat adalah orang yang setia. Artinya kalau sudah taat kepada Allah, jangan di gereja taat kepada Allah, di luar gereja taat kepada iblis, di luar sana taat kepada kehendak teman, di luar sana taat kepada kehendak teman. Itu bukan ketaatan yang menyelamatkan. Ketika kita taat di gereja, taat melakukan kehendak Tuhan, dimanapun kita, taatlah, setialah kepada kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, marilah kita berusaha merendahkan hati. Bukan menyombongkan apa yang ada pada kita. Bukan menyombongkan diri. Atau membuat orang lain menjadi sakit hati. Atau membuat orang lain jadi bersedih. Tapi jadilah orang yang menyenangkan hati Tuhan. Berarti menyenangkan hati Tuhan juga menyenangkan hati orang lain. Jadi senangkanlah orang lain. Jangan mengerti menyenangkan orang lain seperti Cak Lontong. Cak Lontong, mengapa kau tidak menyenangkan istri dan anakmu? Ya kan ditugaskan aku hanya menyenangkan orang lain. Lalu istrimu, dia kan bukan orang lain. Dia istriku katanya. Bukan begitu maksudnya. Menyenangkan orang lain di luar kita, senangkanlah. Istri kita senangkan, suami kita senangkan, pacar kita senangkan, dosen kita senangkan, tetangga kita senangkan, ya kan, induk somang kita senangkan. Jangan pikir karena sudah bayar kos-kosan, suka-suka kita kepada pemilik kos-kosan itu. Enggak. Jadi kita harus menyenangkan orang. Kalau kita sudah menyenangkan orang, maka itu artinya kita sedang menyenangkan Tuhan. Yang terakhir, marilah kita memuliakan Allah dengan cara hidup yang berkenan kepadanya. Hidup yang berkenan kepadanya tadi adalah hidup yang memenuhi standar Allah, berkualitas. Sehingga kalau kita berkualitas, maka orang senang, Tuhan pun senang. Tuhan menolong kita memahami firman-Nya sehingga kita meniru teladan Yesus. Dengan Yesus kita melihat kehendak Allah digenapi dalam dirinya, maka kita pulang dari gereja ini pun nanti hidup kita menggenapi kehendak Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu mengajar kami supaya mampu seperti Yesus yang meneladani Yesus, kehendak Allah digenapi dalam dirinya. Yesus mampu memiliki kerinduan untuk taat melakukan kehendak Bapa dan merendahkan hatinya. Ini teladan yang menjadi pelajaran bagi kami dalam menjalani 2023. Kiranya kami mampu memiliki ketaatan untuk menggenapi kehendak Allah dalam perjalanan hidup kami 2023 ini. Bahkan kami mampu merendahkan hati kami. Karenanya mampukan kami untuk setiap saat mau tunduk pada hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Bahkan berkenan kepada Tuhan. Hati yang berkenan berarti kami adalah orang yang memiliki kualitas hidup yang baik. Sehingga kami akan mendapatkan kemuliaan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, ajar kami mengerti, memahami, melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Amin. Marilah kita merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 413. Hanya di Kau sajalah
saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, dilandasi firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 10. Demikian tertulis, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Demikian firman Tuhan, kita mengumpulkan persembahan. bangkit berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan melalui doa kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu
dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena kasih setiamu saja, Engkau telah memberikan kepada isi dunia seorang perantara untuk menjadi juru damai dan juru selamat, supaya semua orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal di sisimu. Terima kasih kami ucapkan kepadamu, dan kami memohon kiranya jangan Engkau kurangi anugerah-Mu kepada kami, tetapi panjangkanlah sabar-Mu melihat ketidakpercayaan kami, supaya kami masih dapat mendekatkan diri padanya, supaya kami menjadi domba yang baik di dalam kawanannya. Karena kekuatan dan kemampuan kami sendiri, kami tidak mungkin menjadi pujian bagimu. Kasihani dan terangilah hati dan pikiran kami dalam menjalani tahun yang baru yang terbentang di hadapan kami, supaya kami jangan kehilangan arah menuju kepada kerajaan-Mu. Demikian juga kami memohon pimpinan dan anugerah-Mu, hikmat-Mu untuk semua orang yang memegang kekuasaan pemerintahan di seluruh dunia. Janganlah biarkan mereka menggunakan kekuasaan yang Engkau berikan dalam tangan mereka menjadi alat untuk menjauhkan kami dari kehendak-Mu. Tetapi pimpin dan ajarlah mereka, supaya semua tindakan dan rencananya boleh mendekatkan kami kepadamu, supaya dalam hidup bangsa dan negara kami terpeliharalah damai darimu. Dengan haru kami juga mengingat dan membawakan saudara-saudara kami ke hadapan-Mu yang menderita akibat persoalan dunia yang tidak dapat ditundukkan. Kuatkan dan teguhkanlah iman mereka dalam firman-Mu yang hidup dalam anak-Mu, supaya mereka datang belajar kepadanya, supaya hal-hal dunia ini tak lagi mengalahkan dan memperbudak mereka. Demikian juga kami memohon kepadamu, kasihani dan hiburkanlah hati semua orang yang ditawan oleh kesusahan dan kesedihan. Mereka yang hidup dalam belas kasihan sesamanya, yang tidak mempunyai daya dan kesempatan untuk menegakkan hidupnya yang wajar, menjadi korban dari tipu daya, para janda dan yatim piatu. Ya, semua orang menjadi korban dari ketidakadilan duniawi. Engkau mengetahui keadaan mereka satu persatu, dan Engkau juga mengenal isi hati mereka dan kerinduan mereka. Karena itu kami membawakan mereka ke hadapan-Mu, supaya Engkaulah yang menolong keadaan mereka. Karena hanya padamu sajalah ada keadilan yang sempurna, padamu sajalah terdapat perawatan dan pemeliharaan yang benar. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.